Assalamualaikum Ananda yang soleh-soleha. Apa kabarnya? Semoga Ananda sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda yang soleh-soleha, materi pembelajaran IPA kita pada hari ini masih mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah menciptakan pendengaran pada manusia. Pendengaran pada manusia berupa telinga. Telinga mempunyai bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera yang ada pada manusia. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Fungsi telinga sebagai alat pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Berikut ini gambar bagian-bagian telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Sedangkan telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Selanjutnya, telinga bagian dalam terdiri atas saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, dan rumah siput. Telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi audiosonik, yaitu bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Baiklah Ananda yang soleh-soleha, setelah kita membahas mengenai pendengaran manusia, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam.
Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, selanjutnya kita membahas pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan bidang pantul. Macam-macam bunyi pantul terbagi menjadi dua. Yang pertama gema dan yang kedua gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas dan lengkap setelah bunyi asli. Gema biasanya terjadi pada lembah, lereng gunung, dan gua. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Gaung biasanya terjadi pada gedung pertunjukan, gedung pertemuan, bioskop, dan studio rekaman. Berikut ini adalah pembeda antara gaung dan gema. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini, Ananda yang soleh-soleha. Tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.